wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdah, sadaqa wahdah, wa salata, azan judahu wahdah, min ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama kita ucapkan kepada bersyukur atas tercurahnya nikmat ini untuk bisa berkumpul dalam rangka diskusi dalam materi itu yang akan dibawakan oleh kelompok kami, itu kelompok 2, yaitu tentang arah pembelajaran PAI. Terima kasih juga tak lupa kita ucapkan kepada dosen pengampu kita, itu Bapak Ishak Khairoji, FPDI, yang beliau selalu mendukung kita untuk bisa memberikan ilmunya dan bisa membimbing kita agar pembelajaran ini bisa baik dan bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 2 yang anggota yaitu Adi Nur Rahman dan saya sendiri Muhammad Ilyas, ini mempresentasikan tentang arah pembelajaran PAI sebagai berikut. Yang pertama, menurut Umar Muhammad atau Misi As-Saibani, apa sih yang dimaksud dengan arah pembelajaran itu? Yang pertama, yaitu menjaga motivasi, kebutuhan, dan minat dan keinginan pelajar pada proses belajar. Itu menjaga motivasi seorang peserta didik, di mana tujuannya yaitu arahnya untuk memotivasi peserta didik tersebut agar kebutuhannya mencukupi dan keinginan minat belajarnya dapat berjalan dengan proses belajar mengajarnya. Yang selanjutnya itu menjaga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus menetapkan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan ke peserta didik, dan juga materi-materi apa yang akan kita persiapkan dalam memberikan pelajaran ke peserta didik tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu memelihara tahap kematangan, perkembangan, dan perubahan peserta didik. Jadi, menurut Umar Muhammad atau Mi As-Saibani ini, bahwa seorang peserta didik itu harus menjaga kematangannya, perkembangannya, dan perubahan anak didik tersebut yang dilakukan oleh bimbingan seorang pendidik di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu mempersiapkan peluang partisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan, ada kebiasaan, sikap, dan nilai. Jadi peserta didik itu harus mempersiapkan peluang partisipasi secara praktik sehingga menjadi menumbuhkan keterampilan terhadap dirinya hingga menjadi adat kebiasaan dan mempunyai sikap nilai yang baik dan bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Yang kedua, yang selanjutnya itu memperhatikan pemahaman yang berkaitan tentang hubungan-hubungan integrasi, pengalaman, kelanjutan, keaslian, pembaruan, dan kebebasan berpikir. Jadi di sini menurut Muhammad atau Misi Al-Saibani itu bahwa arah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang peserta didik itu harus adanya pembaruan. Pembaruan dalam arti di sini keaslian dan kebebasan berpikir seorang peserta didik untuk mencapai belajar yang menyenangkan, bisa bermanfaat dirinya, dan juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik tersebut. Selanjutnya itu menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi
peserta didik. Jadi arah belajar yang diterapkan oleh pendidik itu harus menggembirakan seorang peserta didik dan seorang peserta didik lainnya. Selanjutnya, menurut Abdurrahman Mas'ud, bahwa arah pembelajaran PAI itu guru hendaknya bertindak sebagai role model, sebagai contoh, sebagai suri tauladan bagi kehidupan sosial, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi di sini bahwa guru ini harus contoh yang baik bagi peserta didiknya. Tidak boleh guru mencontohkan hal-hal yang buruk kepada peserta didik, baik itu dalam hal terkecil pun atau hal yang terbesar. Selanjutnya, guru itu menunjukkan sikap kasih sayang kepada siswa. Jadi, seorang peserta pendidik ini harus berkasih sayang, tidak memilah kepada peserta didik tersebut atau siswa tersebut. Yang selanjutnya, guru hendaklah memperlakukan siswa sebagai subjek dan mitra belajar, bukan objek. Jadi, guru itu harus memberikan pengalamannya untuk memperlakukan siswanya sebagai subjek, bukan objek. Jadi di sini subjek itu bahwa human to human, di adanya sosial manusia terhadap pembelajaran ini, yaitu pembelajaran PAI, dan guru tersebut atau pendidik tersebut harus menjadikan seorang peserta didik itu sebagai mitra belajar, itu sebagai temannya atau kawannya, dan tidak membosankan. Nah, selanjutnya, guru itu sebagai fasilitator, promotor of learning, kita mengutamakan bimbingan. Tadi disebutkan bahwa bimbingan tersebut untuk menumbuhkan motivasinya, untuk menumbuhkan kreativitasnya, serta interaktif dan komunikatif sebagai siswa, kepada siswa. Dan juga pendidik ini itu menjadikan peserta didik itu sebagai temannya untuk bisa dirangkul agar bisa menumbuhkan kemampuan berpikirnya dalam belajar. Selanjutnya, yaitu juga disebutkan bahwa ada seorang tokoh itu bernama Saiful Bahri. Arah pembelajaran PAI ini tuh, pendidikan agama Islam itu, bahwa tidak selalu berorientasi pada tujuan, jadi tujuan atau goal tertentu, akan tetapi arah pembelajaran ini itu sebagai motivasi dan kreativitas untuk menumbuhkan rasa sosial terhadap peserta didik, dan peserta didik juga terhadap teman-temannya yang lainnya. Yang selanjutnya itu tidak terikat pada suatu alternatif saja. Jadi arah pembelajaran PAI ini, Pak, seorang guru itu tidak memakai satu metode saja, tapi banyak metode-metode lain yang digunakan oleh pendidik tersebut, dan juga sebagai kombinasi dari berbagai metode serta saling berganti-ganti. Jadi arah pembelajaran PAI ini bahwa berganti-ganti dari satu model yang lain ke model yang lainnya, agar si peserta didik ini tidak jenuh kepada
seorang guru tersebut atau pendidik tersebut. Selanjutnya, yaitu kita mengenal yang namanya pengembangan metodologi PAI. Di sini apakah ada Saudara Adi Nur Rahman? Apakah sudah bergabung? Halo? Belum bergabung, Mbak Ilyas. Dari tadi juga bergabung. sudah saya coba komunikasikan, belum ditanggapi juga. Baik, dilanjutkan. Yang selanjutnya itu ada landasan pengembangan metodologi PAI. Kita tarik bahwa pengembangan arah pembelajaran metodologi PAI ini itu didasari atas filosofis, yaitu arah-arah pengembangan yang terdahulu, yang dimana bahwa kehidupan zaman sekarang ini berbeda dengan kehidupan yang terdahulu dalam pengembangan arah pembelajaran PAI ini. Yang selanjutnya ada historis. Historis itu sejarah pembelajaran PAI. Yang selanjutnya ada teoritik. Tadi teoritik itu metode-metode yang digunakan oleh pendidik, peserta didik. Selanjutnya itu pemilihan media belajar agar tujuannya guru atau pendidik itu kepada peserta didik, baik di dalam kelas maupun luar kelas, itu harus memilih pemilihan media belajar. Yang pertama, kecenderungan siswa. Jadi kecenderungan siswa ini mau pakai metode media belajar apa? Apakah dia mau metodenya diskusi, apakah eksperimen, apakah penelitian di luar kelas atau tindakan di luar kelas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu aktivitas individual siswa atau peserta didik, di mana individual ini kita sebagai peserta didik ini harus mengetahui karakter seorang siswa itu, bagaimana dia mau memilih metode yang digunakan, atau sebaliknya seorang peserta didik ini atau seorang siswa ini mengajukan pilihannya metode yang dia gunakan, yang dia mau diajukan kepada guru atau pendidiknya yang dia mau dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu media belajarnya itu dari permainan atau games. Tujuan permainan games ini biar tidak bosan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada kebebasan rasional siswa. Jadi guru atau pendidik ini tidak menekan peserta didik tersebut agar bebas dalam berpikir, dalam meneliti, dalam mentelaah, atau memahami sesuatu yang dia sukai, yang dia minati, tanpa proses pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI ini. Yang selanjutnya itu memanfaatkan indera siswa. Jadi arah pembelajaran menggunakan media belajar ini, seorang pendidik itu harus tahu apa sih yang ditangkap atau indera yang ditangkap oleh peserta didik tersebut atau siswa tersebut, apakah dia bersifat visualisasi atau audiosisasi atau dia Kinestetik. kinestetik, benar, terima kasih, atau dan metode indera-indera yang lainnya yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam arah pembelajaran PAI tersebut. Selanjutnya, media belajar lainnya seperti efektivitas. Jadi penggunaannya apakah efektif dalam pembelajaran tersebut, itu maksudnya itu taraf berpikir siswa. Tadi telah disebutkan bahwa seorang pendidik itu tidak boleh menekan, tapi seorang pendidik itu harus mengukur
sejauh mana peserta didik ini berpikir atau memahami suatu pembelajaran kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya itu interaktif. Jadi, pendidiknya harus interaktif dalam menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya itu harus mengetahui minat siswa. Siswa ini maunya pakai metode apa. Nah, selanjutnya itu kita sebagai peserta didik tahu akan kemampuan kita. Jadi, jangan kita seorang agama seorang peserta didik jurusan pendidikan agama Islam mengajar ilmu-ilmu yang lainnya. Harus tahu kapasitas kita bahwa kita itu seorang guru agama Islam. Jadi kalau seandainya seorang peserta didik itu memiliki kemampuan yang lainnya, bisa kita ajarkan kepada peserta didik tersebut, tapi tidak boleh kita terus-terusan karena posisi kita itu sebagai guru agama Islam. Nah, selanjutnya alokasi waktu. Jadi menggunakan media belajar ini kita harus menggunakan waktu dengan sebaiknya dalam proses pembelajaran. Prosesnya kita terus menerus. Contohnya belajar fikih. Belajar fikih waktunya 3 jam. Hal tersebut akan membosankan siswa dan akhirnya ada yang ngantuk, ada yang membuat siswa itu lelah mengenakan seorang peserta didik atau gurunya, atau tertidur di dalam kelas. Hal itu menyebabkan tidak efektifnya dalam menggunakan media pembelajaran untuk mendukung goalnya arah pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Selanjutnya itu fleksibilitas dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi kita seorang guru itu harus tahu dalam kondisi apa yang kita gunakan atau dalam media belajar apa yang baik kita gunakan saat belajar mengajar agar si siswa itu tertarik dalam pembelajaran tersebut, yaitu keamanan menggunakan media belajar. Contohnya menggunakan media belajar internet. Kita harus tahu bahwa kita harus mempelajari materi-materi yang ada di internet tersebut yang akan kita cari, yang akan kita berikan ke siswa tersebut atau peserta didik tersebut agar keamanannya terjaga, agar keamanannya tidak menyimpang, agar keamanannya baik dan juga tidak terprovokasi oleh hal-hal yang tidak baik dan bisa menjurus ke hal-hal yang bersifat pornografi. Selanjutnya itu kualitas teknis. Teknis kita sebagai guru itu apakah kita profesional dalam mengajar atau tidak. Kalau seandainya kita tidak profesional dalam menggunakan media pembelajaran, kita bisa berdampingan kepada seseorang yang mengetahui atau bisa menggunakan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pembelajaran. Nama faktornya itu peserta didik. Tadi telah disebutkan bahwa faktor-faktor itu peserta didik itu maunya apa dalam arah pembelajaran PAE. Nah, selanjutnya itu fasilitas pembelajaran. Tadi media pembelajarannya apakah mendukung atau tidak,
dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran yang dicapai apa? Apakah tujuan pembelajaran itu untuk memahami satu materi aja, atau bisa memahami materi yang lain yang saling berkaitannya. Contohnya, seseorang diajarkan tentang berwudu, satu strategi tersebut, contohnya diajarkan tentang berwudu, diajarkan tentang doanya saja. Selanjutnya, guru tersebut mengajarkan dengan bentuk praktik. Nah, antara diajarkan dan dengan praktik itu harus mempunyai tujuan pembelajarannya. Apakah seorang peserta didik ini memahami atau tidak. Yang selanjutnya itu materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu harus sesuai dengan kondisi atau tingkatan peserta didik tersebut. Yang selanjutnya itu tadi telah disebutkan waktu, alokasi waktunya bagaimana, apakah membuat peserta didiknya tidak bergairah atau bosan dalam mendengarkan, atau bisa menggunakan metode-metode yang lain. Yang selanjutnya itu kesanggupan guru dalam memilih metode pembelajaran, yang dimana guru itu harus mengetahui bahwa porsi dia itu dalam mengajar itu harus sesuai dengan basicnya gitu, basicnya sebagai guru agama Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam arah metode pembelajaran yang pertama tadi telah disebutkan motivasi kebutuhan atau minat anak, tadi telah dijabarkan. Yang selanjutnya itu pematangan, perkembangan, serta perubahan anak didik. Jadi pendidik itu harus tahu bahwa kita harus memantau perkembangan serta perubahan anak didik yang kita ajarkan. Apakah dia ke arah yang buruk atau sebaliknya malah menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya perbedaan individu anak didik. Jadi kita harus memahami perbedaan individu didik. Kita tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya itu pengalaman menggembirakan. Jadi pengalaman menggembirakan ini, bahwa pendidik harus membuat suasana kelas tersebut menyenangkan, membuat peserta didik itu bisa bergairah dalam proses pembelajaran dan proses memahami suatu pelajaran. Selanjutnya itu keberhasilan macam-macam kegiatan jasmani dan rohani. Jadi seorang guru itu bisa memakai metode-metode selain di samping pada waktu belajar mengajar di kelas, dia juga bisa diselingi adanya seperti speaking, agar siswa itu bisa bergembira secara jasmaninya dan rohaninya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa diskusikan, atau yang lain juga bisa menambahkan jika yang tadi saya presentasikan itu kurang menangkap, kurang bisa dimengerti oleh teman-teman, dan juga teman-teman juga bisa melengkapi. Sekian dari saya dan teman saya untuk presentasi yang tentang judulnya itu arah pembelajaran dengan goalnya itu bisa menyenangkan peserta didik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, makasih Bang Ilyas. Gimana teman-teman? Setelah ini Bang Ilyas, Ya, sesi sharing. boleh. Ya, boleh dari teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin tadi mau diluruskan dari penyampaian pemakalah. Sangat diperkenankan. Ayo, mari bisa diaktifkan juga videonya bagi yang bisa. Ya, makasih, syukron. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin sharing atau ingin bertanya tentang arah pembelajaran PAI ini tujuan sih untuk apa sih gitu, arah yang digunakan pada pembelajaran PAI ini. Mohon maaf, halo, terdengar suara saya? Jelas Bang Ilyas, jelas. Jelas, oke, makasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau mungkin kita sharing aja, atau juga bisa saling melengkapi yang belum dipahami dari materi yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada, langsung saja. Oke, baik Bang Ilyas. Ya, Kita sharing Bang Ilyas. ya boleh Saya boleh. pribadi belum ketemu nih arahnya kemana gitu. Untuk poin utamanya gitu. Cuman tadi ada beberapa yang mungkin menurut pemahaman saya agak sedikit berbelok ya. Tadi dari Ya, segi alokasi benar-benar. waktu. Jadi sebenarnya setahu saya alokasi waktu itu rancangan atau rincian yang nantinya bakal menjadi indikator yang bakal kita sampaikan gitu. Jadi mungkin dari segi persepsi yang pernah kita pelajari berapa menit. Nah, itu kan sebagai bentuk untuk rincian-rincian per hal-hal yang nantinya akan kita laksanakan pada proses pembelajaran atau pengajaran di kelas. Jadi kalau menurut saya tadi kebosanan atau apa itu saya belum menangkap gitu. Oh, Yang tadi disampaikan tentang alokasi waktu. Jadi kan alokasi waktu itu fungsinya seperti kita yang kemarin diminta AMP ya. Nah, itu kan ada alokasi sub pokok bahasan. Nah, itu nanti menjadi rincian-rincian setiap berapa waktu yang akan kita gunakan dalam pembahasan-pembahasannya seperti itu. Adapun tadi yang kedua tentang menawarkan kepada peserta didik untuk pembelajaran ya, media pembelajaran. iya benar. Kalau menurut saya itu kan harus linear dengan desain atau rancangan di awal gitu. Terkadang kan analisa pembahasan itu bervariatif tingkatannya. Nah, sedangkan tingkatan itu juga harus menyesuaikan nantinya dengan media. Gitu. Mungkin kalau menurut saya kita perhatikan dulu rancangan yang nantinya akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, baru setelah itu medianya kita tawarkan. Nah, media itu kita menyesuaikan dengan tujuan yang akan kita dicapai. Gitu. Contoh tujuannya praktek ibadah. Berarti mungkin medianya dengan menggunakan yang bisa melihat secara visual nih, gitu praktek. Nah, kalau menurut saya sih demikian. Jadi kalau kita menawarkan langsung ke peserta didik, khawatir malah nantinya jauh dari tujuan pembelajaran. Iya, benar. Nah, Terima kasih. tadi pertanyaannya ini pertanyaan satu, kebahasan murid sebagai subjek bukan objek. Ya, Berarti kan maksudnya murid sebagai student center ya, sedangkan ya, benar. pendidik sebagai fasilitator. Nah, sedangkan fakta atau realitas saat ini kita ketahui bahwasanya biasanya kan kita kalau secara pemahaman input itu mempengaruhi nantinya proses pembelajaran. Kita masuk ke sebuah universitas atau mungkin kita masuk ke sekolah, ada yang pengetesannya hanya formalitas, ya kan? Kita paham bersama gitu. Ada juga yang memang secara mendetail dengan kriteria yang telah ditentukan. Ya. Secara kalau kita berpemahaman tadi student center, pastikan mereka minimal ketika menjadikan peserta didik dalam proses pembelajaran minimal untuk terjadinya interaksi yang baik itu kan pasti harus berwawasan gitu.
Iya, benar. Nah, sedangkan kalau memang sekiranya yang tadi hanya inputnya formalitas, kemudian semangat belajarnya jauh gitu. Nah, itu kan nantinya ketika peserta didik dijadikan subjek atau jadikan student center, ya nggak berjalan gitu. Karena dari segi wawasannya belum menguasai, dari segi motivasi belajarnya tidak menguasai juga gitu. Nah, mungkin dari Bang Ilyas sendiri, bagaimana menghadapi kondisi sekolah yang seperti itu, nah sehingga nantinya tetap terjadi interaksi yang baik, terutama dapat menjadikan peserta didik sebagai subjek pelaku atau sebagai student center, ya. Nah itu bagaimana? Sedangkan peserta didik yang di input itu dengan sisaan lah gitu kalau bahasa kasarnya sisaan. Makasih. Ya, terima kasih Saudara Salman. Mungkin sepengetahuan saya, pemahaman saya, yang saya tahu bahwa terlebih dahulu terima kasih tadi yang ditambahkan materinya tentang studi center. Jadi gini, yang saya tahu bahwa kalau seandainya seorang peserta didik ini dijadikan sebagai objek gitu kan, itu akan menjadikan seorang peserta didik ini hanya menerima saja gitu, menerima saja pembelajaran kan. Yang tadi disebutkan bagaimana untuk sekolah yang sisa-sisaan gitu kan, sisa-sisaan sekolah yang belum menjadikan atau sarjana dalam arti ini kan setengah sebagai objek gitu kan ya, setengah lagi sebagai subjek gitu. Jadi yang saya pahami dalam hal itu ya kita rangkul semuanya gitu. Kita rangkul semuanya baik dari orang tua muridnya didiskusikan kepada orang tua muridnya ini maunya seperti apa tuh metode pembelajaran arahnya tuh. Kalau seandainya sekolah sisaan ya, sekolah sisaan itu arahnya mau apa? Apakah setengah-setengah gitu si peserta didik ini sebagai subjeknya gitu, sebagai ibarat kata sebagai teman kan, teman belajar bukan sebagai objek gitu. Kalau seandainya sebagai teman belajar ya pasti termotivasi peserta didik ini gitu. Jika hal itu terus terjadi pada sekolah yang sisaan, ya kembali lagi pada sekolah tersebut gitu. Kalau seandainya sekolah tersebut hanya memiliki kemampuan fasilitasnya kurang, ya gunakan seadanya, gunakan potensi gurunya atau peserta didiknya tersebut gitu. Jangan mengandalkan keadaan yang ada, gitu. Seperti sekolah tersebut tidak punya fasilitas tentang pembelajaran atau metode belajar, tetapi bisa digunakan contohnya itu sekolah alam. Sekolah alam itu bisa menggunakan media-media yang sangat terbatas gitu. Sekolah tersebut bisa menggunakan metode seperti sekolah alam, menggunakan metode alam yang bisa mengembangkan motivasi siswa tersebut gitu. Jadi jangan terpaku hanya keterbatasan saja. Bisa loh potensi motivasinya digali gitu. Dari seorang baik dari kepala sekolah, dari seorang gurunya atau seperangkat
pegawai-pegawai yang ada di sekolah tersebut, dan jalin kerjasama, dan jangan kita hanya terpaku pada keadaan, dan juga bisa kita tingkatkan hal tersebut hingga menjadi lebih baik. Karena yang saya ketahui contohnya pesantren gitu kan, pesantren contohnya kayak ambil program apa namanya tuh yang paket C gitu kan, itu kan keterbatasan kan. Keterbatasan itu bukan bukan untuk mengurung, tapi untuk memotivasi agar bisa menjadi lebih baik gitu. Itu saja mungkin dari teman-teman lain yang ingin menambahkan. Maaf Bang Ilyas, sedikit Boleh. mungkin Boleh. biar lebih. Tadi kan saat ini kan memang gencar-gencarnya tentang student center. Oke. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Ya, oke. Namun faktanya ketika guru ingin atau pendidik ingin menerapkan student center, maksudnya murid yang sebagai pemeran gitu, sebagai subjek bukan objek, malah nggak terjadi interaktif, malah nggak jadi sebuah proses pembelajaran yang baik karena hanya diam saja. Nah, kenapa diam saja? Karena tadi balik ke awal saya sampaikan, karena ketika input kan kita ketahui kalau inputnya baik dengan proses yang baik, inputnya baik dengan sesuai standar, maka nanti prosesnya juga baik kan. Nah, sedangkan kalau inputnya yang tadi yang tidak baik, yang hanya sebagai formalitas saja gitu. Nah, maka prosesnya ya kayak gitu. Mungkin nanti ketika kita menerapkan student center, ya hasil hanya nggak bisa diajak gitu. Nah, maka dari itu bagaimana tuh mengarahkan kondisi yang seperti itu, sedangkan kita sebagai pendidik dituntut untuk melakukan ini loh, kita jangan sampai berpaku, kita nggak boleh sebagai teacher center gitu. Kita hanya fasilitator, tapi faktanya ketika kita mau menerapkan kondisi murid-muridnya gitu, nggak bisa diajak bersahabat, nggak bisa dilakukan interaksi pembelajaran gitu. Maksudnya seperti itu Bang Ilyas. Kalau tentang penggunaan media, pasti kita upayakan dengan apa yang sesuai dengan orientasi kondisi sekolah kita masing-masing gitu. Kita manfaatkan semaksimal mungkin, bahkan lingkungan sendiri bisa kita upayakan sebagai media. Saya bertanya balik kepada Sonam. Apakah sekolah tersebut dalam konteks ini formal apa non formal? Tentu formal, karena kan tadi ada pembatasan di awal input. Kalau formal, kita harus bertanya-tanya gitu maksudnya. Kan di situ ada kepala sekolah, ada pengawas gitu kan. Kita harus bertanya-tanya kepada sekolah tersebut, untuk apa dijadikan seperti itu gitu kan. Hanya formalitas saja gitu. Apakah hanya untuk mengisi kalau bahasanya itu hanya mengisi target saja gitu kan, tanpa adanya kualitas yang diberikan oleh peserta didik gitu kan. Kita harus tanya-tanya gitu kepada sekolah tersebut. Kalau seandainya hal tersebut seperti itu, ya maka harap pembelajaran PA ini tidak tercapai goalnya gitu. Tuh. Input yang tadi disampaikan oleh saudara Aksaman yang nggak tercapai. Ngapain sekolah tersebut didirikan? Tujuannya untuk apa gitu Pak? Dan tujuannya untuk mendidik. Peserta didik, goalnya apa? Menyenangkan gitu kan. Peserta didik agar peserta didik itu bisa membawa bekal yang dapat dalam atau diajarkan dalam pembelajaran tersebut di sekolah tersebut. Gitu. Kita harus bertanya dulu gitu kepada sekolah tersebut. Kalau seandainya kita contohnya kita di situ
mengajar gitu. Terus kita mengajarkan kepada peserta didik, kita mengetahui hal itu, gitu kan? Seharusnya kita juga introspeksi diri gitu, atau kita bisa memberikan saran pada si kepala sekolah ini gitu, sebagai leadernya, ngapain nggak ngapain ke leader ini ditunjuk gitu, atau dijadikan sebagai kepala sekolah gitu. Untuk apa gitu tujuannya? Atau dalam hal ini kita bisa memberikan saran, kan saran tidak hanya langsung kepala sekolah, bisa dalam suatu forum gitu, forum rapat guru atau segala macam. Kalau seandainya saran kita tidak diterima, ya sudah gitu kan, kita bisa berdiam saja, tapi dalam arti kita itu berdiamnya tidak diam saja, tapi cari celah-celah yang terbaik untuk memberikan arah proses pembelajaran PA ini kepada peserta didik ini yang baik, dengan input yang baik. Paham apa? Oke, baik. Itu saja Makasih mungkin. makasih untuk jawabannya. Cuman info aja. Dan Boleh. terkadang ada Kita sharing. sekolah-sekolah yang memang butuh siswa dan siswa yang memang butuh sekolah. Itu aja. Makasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Bang Adi, baru keluar dari Goa, Hero Bang Adi. Saya baru pulang, baru kelar, saya lupa kok ada presentasi. Oke, baik. Terima kasih saudara Adi telah bergabung. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Siti. Siti Sirai. Silakan Bu Sirai. Jadi di sini ada di poin 4, yaitu menerapkan prinsip kebebasan yang rasional dalam proses belajar tanpa membebani para siswa dengan berbagai perintah atau larangan yang mereka tidak butuhkan. Kan di sini pendidik perlu memberikan kebebasan terhadap peserta didiknya. Hal itu dilakukan agar siswa tidak merasa terbebani. Jadi langsung aja ya pada pertanyaannya. Iya, boleh. Menerapkan prinsip kebebasan. Seperti apa yang mesti kita terapkan kepada peserta didik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Takutnya kan bebas itu malah bebas sebebas-bebasnya. Jadi ketika peserta didik rame ribut, ya kita biarkan mereka bebas atau gimana? Seperti itu Bang Yas dan Bang Adi, silakan. Coba tadi pertanyaan di poin keberapa? Boleh. Ada di nomor 4, makalah nomor 4. Yang kebebasan, saudara Adi. Nah, yang makalah. Iya. Yang bagian apa? Bagian A, B, C, D? Maaf. Yang kebebasan rasionalitas. C. Yang di C ya? Oke. Menerapkan kebebasan dan yang rasional dalam proses pembelajaran tanpa membebani para siswa dengan berbagai perintah atau larangan yang mereka tidak butuhkan. Jadi perlu memberikan kebebasan terhadap didiknya. Hal itu dilakukan agar siswa tidak merasa terbebani masa peserta sehingga proses pembelajaran akan berjalan secara efisien. Gimana saudara Ilyas? Sudah bisa menemukan jawabannya? Kalau menurut saya gini, dalam konteks pengertian ini, kebebasannya itu kebebasan analisis. Jadi bukan kebebasan pemahaman. Jadi seorang itu tujuannya itu untuk berpikir analitis, untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan pemahaman. Contohnya, sekarang kan lagi gencar-gencarnya pemahaman radikalisme. Kan yang disudutkan Islam. Nah, kita harus analisis nih. Harus berpikir, oh, apa sih, kenapa sih disudutkan Islam gitu? Kenapa disudutkan Islam? Apakah benar? Nah, itu metode analisis tersebut gitu. Bagaimana caranya? Itu tentang caranya itu mengeksperimen gitu. Mengeksperimen dalam arti subbagiannya itu analisis.
Jadi metode yang digunakan itu pembelajaran PAM ini sebagai eksperimen. Eksperimen itu cara berpikir analisisnya, gitu, cara logisnya. Gitu. Kita sudah belajar tentang logik dan tidak logik. Gitu. Logik dalam pengertian ini masuk akal nggak? Gitu. Dan dalam hal ini kita harus menekannya bukan jenjang pendidikan SD SMP ya. Gitu. Kalau hal itu harus, kalau dalam SD SMP itu pemahaman yang kita gendeng gitu. Pemahaman dalam arti ini pemahaman yang benar, memahami suatu perilaku, suatu tata cara, suatu adab gitu. Dan kalau itu ingin berkembang lagi, pemahaman tersebut yang kita ajarkan itu sampai ke analisis gitu. Bukan pemahaman yang menyimpang, enggak, tapi pemahaman. Jika seandainya pemahamannya seorang peserta didik itu menyimpang dalam kebebasan dalam ini, dia menangkapnya salah gitu kan, kita harus balik lagi ke diri kita itu sebagai seorang pendidik, apakah salah dalam metode pembelajarannya gitu. Mengerti saudari Rahayu? Apa kurang paham? Ya, di sini saya dapat poinnya itu seperti ini. Mungkin menurut Bang Ilyas itu kebebasan dalam berpikir. Halo, Teh. Ya. Iya, kedengeran. Jadi gini mungkin. Di sini kan metode prinsip pembelajaran, media pembelajaran. Jadi maksudnya di sini ya kan, kita jangan memberikan maksudnya di sini guru harus memberikan kebebasan yang dalam rasional gitu. Maksudnya kebebasan yang langsung akal gitu. Atau dalam artian bebas yang sekiranya sopan dan tertib dalam proses pembelajaran. Nah, ada terakhirnya, agar terjalannya proses pembelajaran, ya, proses belajar mengajar secara efektif lah. Dalam artian ketika lagi belajar, ya kita sebagai guru janganlah melarang ini itu, jangan terlalu dilarang. Berilah mereka kebebasan agar mereka nyaman. Gitu. Karena kan kalau nyaman, ya tahu sendiri lah gimana sih kalau dikasih kenyamanan ya kan. Nah, kalau udah nyaman gitu kan, maka akan masuk tuh ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-gurunya gitu. Oleh karena itu ketika kita lagi mengajar, janganlah melarang A, B, C, D, C, itu jangan dalam segala macam. Kalian boleh melakukan apapun asal rasionalnya baik, ya kan, berakhlak dan tertib. Gitu. Nah, kira-kira yang nggak bolehnya itu apa itu? Kan nggak boleh A, B, C. Nah, kira-kira yang nggak boleh itu. Contoh, ya. Saya dibahas lagi nih, A, B, C ininya nih. Ya. Contoh, yang A, gitu. Jangan, kamu lagi belajar, ya, jangan ketok-ketok pulpen. Ya, jangan gigit-gigit pulpen. Jangan mainin buku. Jangan. Nah, otomatis kadang kan kita sebagai siswa gitu kan, kadang kalau lagi mikir, kadang suka gigit pulpen, kadang suka ngetok-ngetok pulpen gitu kan, kadang buka-buka buku buat baca-baca sebelumnya. Ini diperintah sama gue, jangan ini, sehingga kita di kelas tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kita mau ini nggak boleh, ini dilarang, jadi kita kaku gitu. Nah, di sini pastilah prinsip, ya pastilah kebebasan mereka, asalkan dalam rasional, maksud akalnya dia nggak ganggu teman yang lainnya, dia bisa tertib, santai, sopan. Seperti itu mungkin kira-kira. Barangkali teman-teman ada yang menambahin barangkali. Sudah dipahami, saudari Sila? Jadi di sini saya dapat 2 jawaban. Yang pertama itu dari Bang Ilyas. Kalau Bang Ilyas itu lebih kepada kebebasan pemikiran, yang dimana
ini tidak cocok untuk SD ataupun SMP, tapi Iya. lebih kepada SMA dan perguruan tinggi, di mana mereka bisa menyampaikan inspirasinya gitu kan. Seperti itu mungkin, Bang Ilyas? Iya, tapi juga berbeda dengan jawabannya Adi Nur Rahman. Iya, bukan berbeda, tapi menyambung dalam arti maknanya seperti itu yang disampaikan oleh saudara Adi gitu. Iya, terima kasih. Sudah merasa terjawab, Siti Rahayu, dengan jawaban dari kita berdua? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Ya, saya persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Masih ada? Atau sambil nunggu, biar nanti sambil nunggu kita sambung sedikit, ya, sekalian melengkapi apa yang sudah tadi disampaikan. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan lain. Tidak dulu ditutup, Bang Ilyas, dan mungkin sembari kita menunggu pertanyaan berikutnya, ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan Bang Ilyas, mudah-mudahan dengan apa yang dipresentasikan di hari ini dapat dipahami dan bisa diamalkan untuk teman-teman sekalian untuk nanti menjadi guru agar bisa menerapkan metodologi pembelajaran yang baik. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Baik, kita lanjuti dulu. Masih dalam landasan. Kemarin masih ada yang tersisa, nanti nyambung ke prinsip-prinsip, karena memang prinsip itu pada dasarnya adalah pokok pikiran, ya, pokok pikiran, pokok pijakan, dan pokok pikiran dan pokok pijakan yang menjadi asas, ya, juga bisa disebut pokok yang menjadi landasan kita bertindak. Nah, ini tentu merujuk pada masih landasan, ya, masih pada landasan. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, karena terkait pada prinsip-prinsip tadi, itu masih bertendensi pada landasan-landasan ini. Gitu loh. Karena prinsip adalah pokok pikiran, pokok bertindak, ya, dalam kita melaksanakan. Nah, pokok pikiran, pokok bertindak adalah bagian daripada manifestasi landasan ini. Ya, landasan filosofis, ada landasan yuridis, kemarin sudah kita singgung, ya, sosiologis, landasan psikologis, landasan ilmiah. Nah, kemudian termasuk perencanaan, kurikulum, supervisi, strategi, nah, dan landasan dasar pendidikan agama Islam. Nah, kenapa demikian? Seperti dua pertanyaan besar tadi yang sudah kita diskusikan, itu semuanya terkait pada filosofis, ya, yuridis, dan landasan-landasan tadi, utamanya pada sosiologis. Nah, tadi, ya. Kemudian sisi ilmiah, nah, tadi, ya, itu terkait dengan hal itu. Seperti halnya landasan filosofis di sini, ya. Ya, titik tolak dalam pendidikan Islam sebagai sebuah ilmu. Coba kita lihat, ya, pendekatan filosofis meliputi 3 bidang, ontologi, ya, epistemologi, dan aksiologi. Sederhananya apa, bagaimana, dan nilainya gimana. Ya, seperti apa yang kemudian kita bentuk. Nah, ini kan kalau kita ngerujuk pada pertanyaan tadi di awal terkait dengan bagaimana menghadapi peserta didik yang kurang cukup wawasan, bahasanya begitu. Ya, ketika output menjadi penting, ya, pada sebuah proses pendidikan di satu sekolah, ada di sisi sekolah sebagai formalitas
penilaian output, ada yang betul-betul. Nah, sementara yang digalakan pada masa kekinian adalah menjadikan siswa itu sebagai ya sentral dalam proses pembelajaran, bukan pada guru, kan begitu. Nah, mungkin kalau memang anak-anak yang sudah berwawasan itu menjadi mudah gitu loh. Sementara kalau anak yang wawasannya tadi bahasanya tadi sisa-sisa dari yang lain gitu, ini gimana? Nah, ini kan dalam melaksanakan bagaimananya itu, nah ini tadi epistemologinya ya kan. Sementara kita kan secara aksiologinya itu kan sama-sama tujuannya untuk memberikan pengalaman kepada anak gitu. Sementara istilahnya bekalnya kurang. Bagaimana mungkin kemudian kita olah sama dengan yang pengalamannya banyak gitu. Pertama kita lihat gini dulu. Ya, ketika kemudian kemajuan zaman saat ini sebagai sebuah pengaruh yang mempengaruhi dinamisasi pendidikan, ya ini sebelumnya pernah saya singgung bahwa anak itu datang dari rumah sudah membawa bekal di kepalanya, gitu. Baik yang dilihat, ya baik yang lewat televisi, layar kaca atau handphone, apalagi sekarang gitu. Ya kemudian dalam perjalanan, nah ini akan berbeda. Nah, ya akan berbeda dengan ya kita katakanlah, saya katakan kemarin yang di kota dengan yang di desa, gitu loh. Yang di kota fasilitasnya ada di rumah, ada televisi. Ya mungkin juga ada wifi-nya, dia punya handphone, dia punya gadget, kan gitu. Sementara yang di desa, ya sama nih, waktunya zamannya seperti saat ini. Yang di desa, HP juga, ya ada yang punya, ada yang tidak. Kalau ada punya, tapi aksesnya juga agak susah. Ya harus ke tempat yang tinggi, harus nyari tempat yang umpamanya seperti kita lihat di televisi kan gitu. Ya, jadi ini kan agak berbeda. Nah, sekarang kita katakanlah di kota, ya. Tapi memang ada tadi, ada dua kelas tadi, katakan kelas besar. Ada yang memang wawasannya karena memang dipergunakan dengan baik, wawasannya bagus. Ada juga memang yang rendah. Taruh kita katakan tadi sisa. Bagaimana ini? Nah, saya kira terkait dengan landasan filosofis ini ya atau sosiologis ya yang mempengaruhi dalam perkembangan. Nah, nanti coba kita bahas. Nah, ini terkait dengan filosofis ini juga nanti terkait dengan yuridis ya, karena nanti dengan kurikulum yang tadi ya landasannya. Kemudian perencanaan di bawah ini secara garis besar karena memang sebelumnya sudah kita singgung secara garis besarnya pertemuan sebelumnya. Kemudian sosiologis. Nah, itu tadi ya, berangkat dari rumah. Nah, keadaan ke rumahnya itu memang apakah dia orang-orang menengah ke atas gitu loh. Apakah menengah ke bawah atau memang berada di bawah grassroots. Ini kan akan berbeda nanti. Gitu. Karena memang fasilitas tadi sudah disampaikan dalam yang mempengaruhi itu kan tadi disampaikan pendidik. Ya kan gitu. Fasilitas, tujuan, ya pengajaran. Nah, itu tadi sudah disinggung. Nah, ini dalam hubungannya dengan pendidikan ya tentu akan sangat erat nih. Ya, landasan sosiologis, kemudian juga psikologis nih. Ini ketemu di sini. Kemudian juga secara ilmiah tadi untuk pertanyaan kedua bagaimana? Nah, bagaimananya kita secara meramu pembelajaran itu bisa sampai atau bagaimana tadi outputnya yang kemudian lemah sisa-sisa itu? Nah, ini menjadi landasan tadi ya prinsip kita untuk dapat bertolak, untuk dapat bertindak. Nah, ini bagian-bagian landasan yang harus kita pahami gitu loh. Sebab prinsip itu tadi saya bilang pokok bertindak, pokok bertolak, pokok bergerak dalam melakukan pengajaran lah, katakan demikian. Ya, perencanaan, landasan kurikulum, ya, supervisi pendidikan, strategi pembelajaran. Nah, ini yang masuk pada di awal ini disebut bisa prosedur, teknik-teknik. Nah, di sini strateginya seperti apa? Kemudian landasan dasar pendidikan ini juga kemarin sudah kita bahas
ya, Quran hadis, sirah nabawiyah, kan gitu, sirah sahabiyah, ini menjadi landasan-landasan. Ini adalah bagian pijakan-pijakan kuat yang harus kita pegang untuk bisa mengolah, ya, landasan-landas yang bisa mengolah untuk prinsip-prinsip tadi. Nah, masuk ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana anak-anak yang memang kapasitasnya, mohon maaf dalam tadi bahasanya Bang Salman itu sisaan lah begitu, yang wawasannya kurang. Nah, tetap saja, ya, tetap saja kalau memang saat ini sudah digalakan harus sebagai sebuah geliat dinamisasi pendidikan, bahwa anak itu sebagai student center, tetap kita harus mengarah ke sana. Ya, kenapa? Karena zamannya ini tetap zamannya dia. Walaupun agak tertinggal, tetap kita akan laksanakan itu. Gitu. Tapi dengan formulasi yang berbeda. Ya. Jadi isunya tetap sama. Ya, misalnya, kenapa tadi kita jadikan harus misalnya student center, tidak lagi guru, karena sudah masuk zamannya sekarang. Kalau tetap kita berangkat itu akan tertinggal. Nah, ini kan bagian daripada kompetensi abad 21 yang harus dimiliki anak. Di antaranya menjadikan anak itu sebagai student center. Gitu. Nah, lalu prakteknya seperti apa? Nah, prakteknya di sinilah melalui pemahaman landasan-landasan tadi untuk kita berpijak prinsip kita, ya, pada prinsip kita, ya kita lihat secara filosofisnya seperti apa, sosiologi anaknya seperti apa, psikologinya seperti apa. Jadi kita berikan sebesar kapasitasnya dia. Ya. Sebesar kapasitasnya dia. Artinya ketika kemudian anak yang tadi kita katakan di level pertama tadi, yang memiliki ketika masuk sekolah dengan outputnya yang tinggi, nah itu akan berjalan dengan demikian, ya, berjalan lancar, maka akan diberikan kompetensi yang sedang saat ini digalakan, umpamanya ya literasi. Nah, langsung itu, ya, literasi kita olah, karena udah dia itu kalau boleh kita ibaratkan bagaikan bak gayung bersambut. Kenapa? Karena memang sudah punya wawasan, gitu loh. Wawasannya sudah mumpuni, gitu loh. Karena juga seleksi di awalnya memang betul-betul tadi dikatakan Mas Amal, kan ada yang betul-betul, ada yang sebagai formalitas. Katakanlah itu kita sudah siapkan itu. Nah, literasi, kemudian numerasi kan gitu loh. Kemudian kompetensi kolaborasinya, kooperasinya, ya. Nah, ini sudah kita buat pola seperti itu untuk yang kelas tadi A katakanlah. Nah, kemudian mohon maaf bahasanya kelas yang tadi sisaan atau memang dibuat sama cuma sebagai formalitas saja, ya, karena memang dia mau sekolah mana lagi, kita dapat apalagi kadang-kadang swasta begitu umpamanya, ya. Nah, sudahlah, ya, tentunya nggak semua swasta, justru kadang-kadang swasta yang ini itu lebih dijalani. Nah, taruhlah kita katakan ada anak-anak yang tadi bagian-bagian atau rombongan-rombongan yang di bawah wawasannya kurang karena asbab, ya, secara psikologi, kemudian secara sosiologinya memang kurang mendukung tadinya. Katakanlah demikian. Nah, ini seperti apa? Tetap saja kita harus ikuti tadi, kompetensi tadi. Cuma kita akan berikan kapasitasnya, ya, kapasitasnya buat dia sesuai dengan kemampuan itu, tidak kemudian setara. Nah, artinya dalam kapasitas yang saya maksud tadi, guru di sini tidak lalu kemudian seperti yang kelas di atas tadi. Tapi untuk mengikuti kompetensi tadi, ya, misalnya kompetensi abad 21 tadi, untuk numerasinya, literasinya, nah di sini guru menjembatani itu dengan stimulasi, ya, membuat stimulisasi. Nah, misalnya kalau tadi keterbacaannya anak itu sudah mumpuni di kelas yang atas tadi, misalnya ketika kita kemudian membuat literasi, nah itu kan tinggal coba isunya misalnya tentang
coba bentuk-bentuk keimanan seperti apa, ya, bentuk-bentuk maksud saya bentuk daripada sosialisasi ibadah misalnya tentang sodako maksud saya, gitu. Seperti apa? Nah, anak mungkin akan menggambarkan dengan apa yang dia tahu, gitu loh. Apa yang dia tahu. Sementara kalau anak yang tadi kompetensinya rendah, nah ini mungkin harus dulu diberikan arah ke sana, ya harus diberikan stimulan dulu, baru ini yang mengarahnya tetap pada hal yang satu tadi saya maksudkan, gitu loh. Jadi memang agak lebih berat, nah karena memang tadi wawasannya kurang. Nah artinya substansinya tetap sama, ya. Tapi cara pemberiannya yang berbeda. Nah, inilah gunanya kemudian landasan yang kita tuangkan dalam prinsip kita dalam mengajar, gitu loh. Itu ya, Mas Salman ya. Saya kira itu terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, kemudian untuk tadi kebebasan, ya, saya kira sama. Ya, saya kira sama. Ya, semuanya akan berkaitan pada level-level tadi. Nah, ya berkaitan pada level-level tadi, level atau karakter anak. Makanya kemudian dalam pembahasan sebelumnya, selain guru memiliki kompetensi 4 kompetensi yang kemarin ya pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Kalau untuk guru agama ditambah spiritual, kemudian kepemimpinan. Selain daripada itu, nah perlu pemahaman karakter siswa. Nah ini perlu pemahaman karakter siswa. Makanya kemudian tadi betul kalau Siti Rahayu bilang bahwa ini tidak bisa diterapkan di kelas ini, tapi harus di kelas ini. Betul. Nah maka ini kemudian ya kita guru harus menguasai karakter siswa ya untuk menjawab tadi ya ontologi, epistemologinya, aksiologinya seperti apa. Nah, inilah ya pemilihan ya mulai dari kita mendesain kemarin tentang pendekatan, kemudian metode, ya teknik-teknik ya termasuk di dalamnya prosedur yang diakumulasikan dalam strategi seperti apa nih. Nah, itu pertimbangannya itu. Jadi bukan hanya kemudian pertimbangan materi, strateginya begini, modelnya seperti ini, tapi kita tidak mempertimbangkan audien kita dalam hal ini murid, gitu loh. Murid. Maka itu kemudian ya salah satu juga selain daripada untuk bisa memahami kompetensi abad 21, ya guru itu menjadi penting untuk bisa memahami karakter siswa di abad 21 saat ini, gitu. Karena memang akan berbeda, ya, akan berbeda tuntutannya, ya, tuntutan generasi abad 21, ya, walaupun misalnya pada garis yang paling bawah tadi, ya, pada garis yang paling bawah tadi akan sangat berbeda juga dengan, ya, siswa-siswa pada sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah, artinya itu yang harus menjadi keterbacaan guru pendidikan agama Islam khususnya bagaimana nah hal ini bisa tersampaikan. Oh, sulit itu. Nah, memang guru pendidikan agama itu saya kira akan lebih sulit ya. Akan lebih sulit dan akan lebih banyak tantangannya. Ya, karena memang tadi ya selain pembelajaran bagaimana teknik ini bisa kita sampaikan karena memang tadi yang dibahas di dalamnya kan di awal sudah saya sampaikan, ada hal-hal tentang keyakinan, hal-hal yang gaib, hal-hal yang abstrak. Gitu loh. Ya, itu hal-hal kolbiah semua. Ya, hal-hal batiniah semua yang harus kita sampaikan dan anak itu supaya bisa mau. Sementara di abad 21 ini kan dinamisasi pendidikan dipengaruhi oleh industrialisasi. Industrialisasi itu letak pada mindset pikiran. Nah, artinya logika. Sementara yang kita akan sampaikan terkait dengan batiniah. Nah,
Di sisi lain perkembangan manusia atau generasi saat ini yang bermain tentang logika, sekarang kita untuk menyampaikan hal-hal yang abstrak tadi, ya keimanan, itu memang berat. Nah, maka itu kemudian mengapa kita mempelajari metodik ya pembelajaran pendidikan agama Islam ini, ya supaya bisa menyampaikan hal-hal tadi yang sifatnya batiniah, abstrak, gaib, itu bisa tersampaikan di zaman di mana generasi di sini, ya, di mana zaman generasi sudah mainnya mengkultuskan logika itu utama. Karena ini nggak bisa kita lari dari itu, termasuk kita, gitu loh, ikut berubah atau tertinggal, gitu loh. Itulah buat kita guru-guru agama ya, ikut berubah atau tertinggal, ya. Saya kira itu yang terkait dengan dua pertanyaan tadi ya. Sebelum lebih lanjut masuk pada prinsip ya, ini saya mengingatkan hal-hal yang kemarin karena terkait dengan prinsip-prinsip yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya kira demikian. Sebelum lebih lanjut mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Sangat diperbolehkan, silakan disampaikan. Oke, baik. Ustadz Afan, saya mau nanya Ustadz. Silakan. Tadi kan kalau di dalam makalah itu menurut Abdurrahman Mas'ud itu guru hendaknya menjadi sebagai role model gitu. Kalau hendaknya itu kan kayaknya diharapkan gitu ya. Diharapkan untuk menjadi role model. Apakah sebaiknya guru itu seharusnya gitu Ustaz, seharusnya menjadi role model atau memang hanya hendaknya sebagai role model, sedangkan nanti kita alihkan kepada peserta didik ketika penyampaian itu role model kita tuh Rasulullah loh gitu. Bagaimana Ustaz? Mungkin idealnya seperti apa? Makasih. Ya. Nah, ini masuk pada prinsip sebelum lebih lanjut menjawab tadi. Role model itu ya kalau bahasanya tadi kan guru hendaknya menjadi role model. Sementara role model kita adalah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begini, prinsip berarti kan atau landasan kebenaran yang menjadi pokok dasar pikiran, bertindak dan sebagainya. Sebuah kebenaran yang diterima oleh dasar dalam berpikir dan bertindak. Dasar pokok berpikir, berpijak, dan bertindak menjadi asas yang harus dikedepankan. Dengan demikian, landasan berpikir berpijak dengan harapan tujuan belajar tercapai dengan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah merupakan prinsip pembelajaran. Nah, saya ingin mengatakan apa yang disampaikan ahli tadi ya tidak salah. Ya, kalau kita ngelihat memang bukankah role model kita itu Rasulullah? Nah, kenapa kita ini guru harus menjadi role model? Ingat, ya, untuk sampai ke sana, gitu loh. Prinsip pendidikan, kembali prinsip pendidikan itu bahwa yang mempengaruhi itu adalah environment, lingkungan, ya, lingkungan. Dan lingkungan yang paling dekat, nahnu, gitu loh. Nahnu, kita bercerita yang jauh, tapi yang dekat belum tahu, gitu loh. Kita yang membawa, tapi tidak bisa memberikan gambaran yang jauh. Nah ini,
Itu yang dimaksud guru harus menjadi role model. Artinya kita harus, walaupun memang tidak bisa, kita harus menjadi bagian manifestasi, walaupun itu udah runtutan yang keberapa, dari apa yang kita gambarkan dari yang jauh. Maka untuk sampai yang jauh perlu kendaraan. Nah, gitu loh. Maka kemudian ya guru itu menjadi bagian role model yang harus memberikan gambaran apa yang disampaikannya. Nah, utamanya tadi guru pendidikan agama Islam. Makanya di awal telah kita bahas bahwa guru pendidikan agama Islam itu harus memiliki kualifikasi. Ya, tidak sebatas 4 kompetensi atau 6 kompetensi yang kemarin kita tambah dengan spiritual, ya. Ya, tidak hanya sebatas itu. Nah, tapi juga harus ada tampilan-tampilan yang memang tadi tampil dalam kehidupan. Nah, kenapa? Karena tadi tampilan manusia tadi yang pertama yang paling mempengaruhi adalah environment, yang ya lingkungan, dan lingkungan yang paling dekat adalah kita. Nah, kemudian selain itu lingkungan yang sekarang sedang berkembang, tadi saya sampaikan sudah di awal bahwa manusia atau generasi saat ini dia logik. Kalau kita ajak dulu yang jauh ke sana, gitu loh, itu tidak akan sampai. Nah, sekarang kita jadilah bentuk-bentuk kebaikan ini. Nah, artinya ini pada tataran yang sangat kecil sekali. Cuma begini, kalau Anda pengen tahu yang lebih besar, nah ke sana. Nah, gitu. Ini sifat penasaran itu akan ada. Makanya kemudian kan adibu auladakum, ya bihubbin nabiyikum, ajarkan anakmu itu bagaimana mencintai Rasulnya, gitu loh, mencintai Rasulnya. Nah, bagaimana kita memberikan gambaran-gambaran itu yang bisa logik ada dalam kita. Oh, seperti ini. Oh, seperti itu. Bagaimana kalau yang ini? Nah, kira-kira begitu. Nah, artinya kita guru-guru sejatinya berusaha untuk bisa menampilkan hal-hal kebajikan tadi yang bisa menghantarkan kendaraan pada yang esensi terjauh yang kita maksudkan itu tadi. Itu. Ya, saya kira itu karena role model yang sejati adalah ya tentunya Rasulullah, ya uswatun hasanah itu sudah jelas. Nah, tapi bagaimana kita menampilkan bagian-bagian itu menjadi sampai pada esensi yang dituju. Nah, tapi artinya ini kan makanya kemudian pendidikan kan dalam konsep ajaran Islam itu sepanjang hayat kan, sebelum kemudian long life education itu Islam sudah mengajarkan minal mahdi ilal lahdi. Nah, ini artinya juga harus bisa kemudian memberikan pengalaman pengajaran yang bisa menghantarkan dia pada esensi tujuan akhir. Nah, kalau pada hal lain dulu pernah kita bahas ketika Al-Ghazali menyampaikan sejatinya orang yang memiliki kealiman ilmu itu menjadikan dirinya semakin dekat kepada Rabb-nya, menghantarkan dia kepada Rabb-nya. Nah, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita tampilkan ya sebagai sosok uswah yang sejati itu ya ada pada diri kita, walaupun tidak sekecil itu yang bisa membuat bagaimana anak itu bisa penasaran untuk sampai pada tujuan yang tadi, gitu loh. Ya, saya kira itu. Nah, makanya kemudian ini kembali ya prinsipnya yang disampaikan seorang ahli tadi, ya ingin supaya yang mengatakan itu ada tampilan. Bagaimana mungkin kemudian yang mengatakan itu begitu bangganya menampilkan role model yang sejati itu, tapi dalam dirinya ya tidak tidak ada cerminan, tidak ini. Saya nggak percaya, nah kan kira-kira begitu. Ada bahasa, taruhlah dalam pada kasus lain, nggak percaya modelnya begitu, model kan begitu, mana gua percaya, kira-kira gitu kadang-kadang tuh. Kita aja dalam candanya, misalnya ada teman-teman yang suka bisa bercanda, bisa ini, sekali waktu ngomong serius, kita kan nggak serius, karena dia nggak pernah serius gitu loh. Nah, itulah kira-kira begitu. Jadi tampilan itu memang harus ada yang menghantarkan sampai pada tujuan sana. Makanya kemudian guru
harus menjadi role model. Ya, kalau bahasa ini sih yang digugu dan ditiru gitu. Bahasa sederhana yang sekarang sudah sering kita dengar gitu loh. Nah, saya kira itu. Baik, ada lagi? Baik Ustadz, makasih. Berarti ini Ustadz, maaf, kalau diksi tadi penggunaan kalimatnya kan itu hendaknya gitu ya. Kalau hendaknya itu kan sepemahaman saya diharapkan gitu. Kalau diharapkan kan masih harapan gitu. Atau mungkin Ya. tepatnya seharusnya atau gimana tuh Ustadz? Seharusnya setiap guru menjadi role model. Ya, ya kalau bahasa, makanya saya tadi selalu pakai bahasa sejatinya, ya guru harus begitu. Ya, karena memang dia yang menyampaikan ini loh, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Seharusnya dia lebih tahu dari yang sudah dikasih tahunya itu. Memberikan pertahuan yang lain, termasuk dalam konteks bukan hanya tadi pertahuan yang ada dalam pikirannya, tapi pertahuan juga yang ada dalam tampilannya. Nah, kenapa? Karena itu mensebadi pada dirinya, gitu loh. Sekarang kalau yang kemudian pertahuannya dikasih, kok ini lain, gitu loh. Tampilannya beda, oh ini kok beda, gitu. Nah, harusnya mensebadi. Nah, itulah. Kalau bahasanya Bang Imad itu mensebadi pada dirinya, sehingga kalau bahasanya kemarin kita bahasa filsafat itu mengemanasi, ada sebuah pancaran dari situ. Bagaimana mungkin kemudian sebuah lampu itu bisa nyala tapi dia redup, gitu loh. Ya, dalam prinsipnya barangkali pernah kita dengar juga, jangan sampai jadi lilin, gitu loh. Ya, menerangi tapi dia terbakar, itu masih jadi pahlawan. Dia menerangi, dia terbakar ya. Tapi kalau misalnya menerangi kemudian dia sendiri gelap, gitu loh, kan berarti nggak kepakai. Orang lain suruh pakai, dirinya nggak pakai. Nah, ini kan menjadi tadi kepercayaan itu membangun kepercayaan, ya. Kalau bahasanya itu membangun mental. Nah, ini bagaimana bisa terbangun? Makanya kemudian terkait dengan apalagi pengajaran pendidikan agama itu kan zahiran wa batinan. Nah, katanya artinya ketika kita sampaikan, ketika kita sudah ini kan, nah ada sebuah dorongan bukan hanya di dalam tampilan kita, tapi ada sebuah doa. Saya kira ya, makanya kemudian di pesantren-pesantren itu kenapa amat sangat amat sangat kemudian penghormatannya berbeda sekali dengan guru-guru yang ada di sekolah, mohon maaf ya. Nah, karena penuh harap bukan hanya kemudian perlu dihormati dan sebagainya, karena ada sebuah kedekatan batin yang dalam dirinya, yang kiai ketika memberikan pengajarannya itu tidak selesai sampai di situ, tapi di malam harinya ada sebuah doa-doa yang memang menjadi pengiring dia. Nah, kan pernah dulu almarhum Imam Besar Masjid Istiqlal siapa? Profesor Dr. Mustafa Yakub ya. Ya. Nah, beliau kan dulu kayaknya pernah saya singgung. Beliau dulu ketika pernah diundang oleh seorang ulama besar di Jawa Timur kalau nggak salah, kan bercerita ya tentang kebesaran orang yang sedang dihauli gitu loh. Ya, kebesaran orang yang sedang diingat jasa-jasanya dengan doa-doa. Apa yang dia sampaikan ya ketika dulu ada seorang di satu pesantren mungkin ingat pernah saya sampaikan ya, di satu pesantren besar itu ada lurah, kalau bahasanya lurah itu kalau sekarang itu apa namanya ya, OSIS ya, kalau di pesantren itu lurah. Itulah. Ada ketua OSIS yang lapor pada kiai, terus apa kata Pak Kiai? Sudah dicatat saja orang-orang yang paling bader, ya setengah bader, paling bader, ingat nggak nih? Pernah saya sampaikan kan gitu. Jadi catat tuh dengan semangatnya. Kenapa lurah ini udah istilahnya ketua OSIS ini udah habis kata-kata, habis pikiran, habis nasihati lah. Karena orang yang bader, setengah bader, gitu loh. Ini susah diatur, ya kan gitu. Nah ingat ya. Nah ini kan kemudian disampaikan semangat, ditulis orangnya ini, kan gitu. Nah harapannya apa? Ini ntar dipanggil kiai juga kapok, kan gitu. Nah ternyata ya seminggu kok nggak dipanggil-panggil, 2 minggu nggak dipanggil-panggil, terus sampai
Sebulan lebih nggak dipanggil-panggil. Penasaran nih lurah tadi, OSIS, ketua OSIS penasaran. Udah dikasih Pak Kiai. Ya orang-orang yang paling bader, yang susah diatur nih sampai sekarang masih bader juga, kira-kira begitu. Kok nggak dipanggil-panggil? Itu penasaran kan dia. Ini sementara saya udah kewalahan, kira-kira begitu. Nah, rasa penasaran ini kenapa nggak dipanggil? Jangan-jangan Kiai lupa kali ini. Ditanya sekali waktu, memberanikan diri ditanya. Gitu loh. Pak Kiai, kok si ini belum dipanggil-panggil, si aku belum dipanggil-panggil. Sambil tersenyum Kiai bilang, mohon izin apa Kiai lupa gitu. Ya, dengan pertanyaan itu beliau tersenyum. Apa jawabannya? Engkau kira ya, aku minta orang-orang yang paling bader, ya setengah bader, yang badernya biasa kemarin dicatat itu supaya dipanggil kemudian aku marahi gitu. Aku beri ini. Tidak, justru orang-orang itu yang nanti di dalam doa-doaku akan aku doakan supaya jadi orang benar. Gitu loh. Nah, itu sepotong itu terus disampaikan apa? Dan sekarang ini, nah ternyata betul doa-doa kiai itu terkabul. Orang yang paling badar itu dulu, ya, menjadi kiai besar yang santrinya ribuan. Itu cerita pendeknya begitu. Selesai ceramah begitu, ya selesai ceramah begitu, sudah turun, apa kemudian ya kiai yang ngundang beliau itu, supaya aku cium tangan sambil memeluk. Untung Pak Kiai tidak bilang namanya. Kiai itu yang dulunya paling bader, santrinya ribuan. Nah inilah maksud saya, bahwa pengajaran pendidikan agama Islam itu tidak sebatas transfer of knowledge, kemudian membentuk ini, tapi guru tadi sebagai role model itu tadi, dalam ibadahnya, dalam ininya, mendoakan murid-muridnya. Itu. Nah, artinya kerjanya nggak sebatas transfer of knowledge selesai atau membentuk sikap selesai, tapi ada ikut dalam ibadahnya. Nah inilah yang saya maksudkan tadi, hendaknya menjadi role model itu seperti itu. Jadi supaya ada tampilannya, zohiron wa batinan gitu loh. Mungkin secara logikanya zohironnya, wa batinannya jalan gitu. Saya kira itu ya, Mas Salman. Baik, ada yang lain mungkin? Masih ada? Ini prinsip baru slide pertama nih. Kira. Ustaz, Ya, sambil berarti kalau role model itu seorang peserta didik itu secara jasmaninya dan rohaninya harus terpenuhi saat itu. Nah, pertanyaan saat bagaimana untuk anak-anak yang kekurangan saat dari fisik maupun mental itu saat yang kita ketahui bahwa kan nggak bisa menangkap seperti itu gitu. Apakah harus kita bimbing atau kita arahkan untuk menjadi jasmaninya dan rohaninya terpenuhi atau dengan cara lain gitu, Ustaz. Itu saja Ustaz pertanyaannya. Iya, terkait dengan siswa misalnya yang ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, kita tentu pertama secara zahirnya ya, kita memiliki strategi, memiliki teknik-teknik ya pengajaran yang bisa membantu ya. Kita pilah teknik-teknik dan metode-metode untuk orang khusus itu. Ya, apalagi tadi pendidikan agama yang kita bahas saat ini adalah metode khusus. Kita cari metode-metode khusus yang bisa tersampaikan. Nah, selebihnya itulah tadi ya bukan hanya sebatas untuk orang khusus ini. Selebihnya guru agama itu tadi ketika mengajar selesai ya tidak selesai sampai di situ. Nah, ada hal batinnya yang harus dilakukan setidaknya tadi apa? Nah, itulah tadi doa-doanya. Sebab apa? Kita hanya menyampaikan, membuat metodik, membuat pengajaran, mendesain pengajaran, membuat teknik, ya prosedur-prosedur itu sekemampuan kita.
di luar itu ada kemampuan besar lain. Nah, itulah yang harus kita minta, ya Rob, sudah aku sampaikan sekemampuanku. Sudah aku gunakan segala kemampuanku untuk mencurahkan apa yang menjadi harapan. Tentunya mendidik anak ini begini, itu begitu. Sekarang kami minta ya Rob. Nah, itulah yang dilakukan tadi oleh seorang guru-guru agama, utamanya di pesantren-pesantren kiai itu seperti itu. Jadi enggak selesai sampai di situ. Gitu. Makanya mohon maaf kadang-kadang ya yang badung itu bukan hanya ada di sekolah-sekolah biasa, di pesantren banyak. Tapi pada akhirnya sebadung-badungnya dia, nah itu. Jadi kenapa? Bukan hanya sekedar karena prosesnya di pesantren, tapi juga karena tadi di luar ya tadi batiniah itu yang disampaikan oleh gurunya. Makanya kan di awal saya sampaikan, guru saya pernah berpesan, dan ini saya kira akan berlaku pada semuanya, hormatmu pada gurumu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Kenapa? Karena di sisi itulah sebenarnya esensi pembelajaran yang dipelajari di situ. Nah, hal-hal lain, nah itulah nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Bagaimana mungkin kemudian ya ada keridoannya Allah Subhanahu wa taala kepada murid sementara muridnya tidak ya hormat kepada gurunya, gitu loh. Ini saya kira. Nah, karena nanti ada hal tadi, hal religius tadi yang nyambung dari situ. Bagaimana sampai sementara ini sendiri tidak gitu menutupi ya. Pengen bersih sementara dia tidak bisa membersihkan. Pengen berkaca sementara ya dia sendiri ketika ada cerminnya itu tidak membersihkan, tampilannya tidak akan ini. Nah, saya kira itu ya. Jadi terkait dengan kekurangan-kekurangan tadi ya kita tentu secara profesional ya keguruan kita gunakan sekemampuan kita. Selebihnya ya kita mendoa kepada Allah, itu aja saya kira. Baik, yang lain? Atau bagaimana, silakan. Ya Ustaz, syukran Ustaz atas penjelasannya. Maaf Ustaz, belum di unmute. Baik, saya selesaikan dulu satu slide ini, setelah itu kita absen kalau nggak ada pertanyaan. Prinsip belajar yang harus dipersiapkan. Sebagian tadi di awal saya sampaikan prinsip pada esensinya adalah asas ya atau kebenaran yang menjadi pokok dasar pikiran ya, tempat bertindak ya, berlaku ya, bekerja. Nah, itu tadi. Nah, ini terkait dengan landasan yang kita sudah bahas tadi ya atau sebelumnya. Prinsip belajar yang harus dipersiapkan, ada prinsip kesiapan, prinsip motivasi. Ya. Prinsip kesiapan ya. Prinsip kesiapan individu ya, baik jasmani, mental. Nah, ini keterkaitan dengan tadi yang sudah dibahas bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi. Nah, ini di antaranya mental, jasmani, ya aktivitas pembelajaran. Kesiapan belajar meliputi kematangan dan pertumbuhan fisik, ya psikis, ya. Nah, intelligence, latar belakang, pengalaman, hasil belajar, motivasi, serta faktor-faktor lain yang mungkin seorang dapat belajar. Nah, ini yang tadi menjadi harus perhatian kita, kesiapan. Nah, artinya ketika kemudian kita melihat tadi anak kelas A dan kelas B yang tadi kita bahas, nah ini di sini ya kesiapan. Siap nggak nih kalau kita akan berikan hal ini sama standarnya? Nah gitu. Kalau tidak berarti kita harus mencari lain. Nah tidak ya di bawah rata-rata maka harus diberikannya ini. Nah kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian prinsip motivasi. Ya prinsip motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang mengarahkan ke arah satu tujuan. Motivasi. Ya. Motivasi bisa dapat baik intrinsik maupun ekstrinsik. Nah ini terkait dengan role model ini, ya motivasi.
Ya, motivasi bisa dari apa yang kita sampaikan, bisa juga dari tampilan seorang guru itu, atau memang apa yang disampaikan ini menjadi motivasi, gitu loh, menjadi motivasi. Sekarang ini kita melihat sesuatu, ingin tertarik kepada sesuatu, sementara yang kan gitu, kita ngelihat sesuatu dari jauh, misalnya tentang alam, tentang apa, jauhnya indah kelihatan, tertarik kan. Nah sekarang tidak memberikan keindahan, bagaimana mau tertarik? Gitu loh. Itu iya, bagaimana tertarik, orang pandangan pertama aja, waduh, nah gitu kira-kira. Nah jadi makanya kemudian tadi bagaimana role model itu kemudian sejatinya mensebadi pada guru pendidikan agama Islam. Nah seperti yang dikatakan oleh ahli tadi, motivasi dapat diamati dan observasi tingkah lakunya, antara lain bersungguh-sungguh, yang menunjukkan minat, perhatian, rasa ingin tahu. Nah ini udah kita bahas di awal. Nah bagaimana ini kemudian minat, rasa ingin tahu. Nah kita bisa menstimulisasi. Nah maka kita guru-guru adalah bagian daripada minat, bagian dari stimulan, gitu loh, bagian daripada motivasi. Maka itu kemudian guru harus menjadi role model, gitu loh, role model dalam menyampaikan apa yang menjadi materi-materi yang ingin kita sampaikan. Selain kita mempersiapkan kemarin ya apa namanya, sebuah sistem pengajaran yang di dalamnya ada pendekatan, ya, kemudian metode yang kemarin sudah kita bahas, teknik-teknik dan pendekatan. Nah ini, jadi dua prinsip ini ya harus kita dalami, dalam rangka bagaimana pembelajaran itu kita siapkan, gitu. Baik, saya kira ini nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Masih ada yang lain, silakan sambil saya absen ya. Naurotun ada ya tadi kelihatan. Naurotun Nazifah. Tergabung, Ustaz. Ahmad, ya, Ahmad Sofyan. Lagi kerja katanya, Ustaz. Wujud. Ada, Ya? Ustaz. Ada tapi lagi kerja, Ustaz. Oh enggak ada, yang penting ada di ini tampilan. Tolong yang kalau kelihatan disebutkan saja. Ada, Ustaz. Salman ada, Agung Ada, Ustaz. ada, Siti Rahayu tadi, Putri Novianti Ada, Ustaz. ada, Salsabila Hadir, Ustaz. ada, ya, Siti Fatimah Hadir, Ustaz. baik, Nur Aini, Hadir, Ustaz. baik. Reza Afifatun Zana, Reza hadir, Fitriani hadir, Hadiroh, Fitriani, kemudian Ayu, Widianing belum hadir, Budi ada, Naga tadi ada, Ensan Irsal, Tidak ada, Ustaz. Irsal tidak ada ya. Adin Nurotun, Hadir Ustaz. si Nurrohman, maaf. Hadir. Ya, Monica, Hadir, Ustaz. baik. Khairunisa, Ada, Ustaz. ada Siska, Hadir, Ustaz. baik. Mega, Amiga tadi izin, Ustaz. Tadi saya Izin. bilang konfirmasi juga sebaiknya konfirmasi. Jadi ada yang meninggal untuk saudara dekat. oh gitu. Muhammad Ilyas, Hadir, tadi ya. Ustaz. Nah. Ya, Nidaul Hasanah, Hadir, Ustaz. baik. Siti Dahria, Hadir Ustadz. Afwan Ustadz, sinyalnya kurang bagus jadi off cam. oke. Zahratul Hadir, Aini, Ustaz. baik. Hadir. Ya, baik ya. Cuma satu yang tidak hadir. Dan satu izin. Baik, saya kira itu. Mungkin masih ada pertanyaan atau cukup? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kalau memang sudah tidak ada lagi.
Mungkin tidak ada lagi ya, Pak Salman? Ya, Sat, kayaknya nggak ada, Sat, karena teman-teman. Ya, baik semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dan aktivitas kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuh harapan tentunya kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Naltaqi fi fursatil atiyah. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.